Kita pada siang hari ini akan dibagi menjadi dua bagian atau dua sesi. Sesi pertama akan diisi pengajaran selama 45 menit, kemudian ada break 10 menit yang sekaligus akan diisi dengan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, sama, ada pengajaran selama 45 menit, dilanjutkan dengan 10 menit tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, atau kita beri kesempatan juga bisa bertanya langsung kepada Pak Hanjaya. Kita akan segera mulai persekutuan doa kita. Silahkan untuk tim pujian. Mari kita mau siapkan hati kita mau fokus hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita buka persekutuan doa kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dengan hati yang penuh syukur Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami aman dalam lindungan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di siang hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Tuhan atas limpahan kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami mau memuji-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita mau angkat suara kita mau katakan, kita bersama-sama kita mau katakan. Engkau baik, sangat
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bermazmur bagi Dia. Oh, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia. Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkau yang akan memulihkan kami, Engkau yang selalu menolong kami, ketika kami jernih, tak pernah sampai terkadang. Terima kasih Yesus, hanya kepadamu kami berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau perisai hidup kami. Oh, terima kasih, Engkau gembala kami yang baik, Engkau yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kasihmu, untuk pengorbananmu. Engkau mencurahkan darahmu di atas kayu salib, agar kami semua memperoleh keselamatan, agar kami semua mendapat hidup yang kekal. Tuhan, saat ini kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan roh kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Dan hanya Kau Tuhan yang layak kami agungkan. Kasih-Mu aku
Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka mata dan telinga kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus, mampukanlah kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Di siang hari ini, Engkau mengirimkan hamba-Mu Pak Hanjaya ke tengah-tengah kami untuk membawakan firman. Berkati Pak Hanjaya, urapi Tuhan setiap perkataannya, lidah, mulut, dan bibirnya. Sehingga Tuhan, apa yang akan Pak Han sampaikan kepada kami, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini acara-Mu Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Han. Oke. Ini jam 3 kurang 10 ya, waktu Singapura. Oke, saya akan segera mulai saja. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Susan. Nama saya Hanjaya. Ya, saya baru 37 tahun jadi pewarta ya. Tahun 84. Itu pertama kali saya jadi pewarta, terus tahun 98-99 saya ke KKIHS, anggota HSM ke Singapura pertama kali, tahun 98, ya itu kira-kira begitu ya. Jadi saya, puji Tuhan, istri masih melayani, malah dia lebih full ya, pagi, sore, siang, malam ya. Terus karena dia gurunya Sentra Evangelisasi Pribadi, terus anak saya juga sebagai Kepala Bidang Pewarta BPK Surabaya. Ya, puji Tuhan masih seluruh anak cucu menantu masih bisa melayani. Termasuk yang kecil, umur 8 tahun, sekarang les vokal karena dia bakat sekali jadi singer. Kira-kira begitu sedikit perkenalan. Saya masih dipercaya oleh Bapak Uskup untuk memimpin Iman Salvation Ministry HSM, karena HSM ini sebenarnya bukan punyanya BPK Surabaya, tapi punya Keuskupan Surabaya. Tapi kami dalam operasi, dalam pelayanan, kami bekerja atau berada di dalam BPK, PKK Keuskupan Surabaya. Ya, itu kira-kira. Baik, judul yang diberikan pada saya adalah Serve Like Jesus. Sebenarnya banyak dari kita ini bingung ya, serve like Jesus itu yang bagaimana?
menurut saya, banyak orang bilang, saya sudah melayani kok. Ya sudah, nanti kita lihat gitu ya. Saya tidak akan kasih keterangan dulu, karena selesainya masih 2 minggu lagi kan. Ini selesai, masih ada 2 minggu lagi berikutnya. Masih panjang. Baik, saya mulai dulu dengan pendahuluan. Ya, saya suka dengan pendahuluan dulu. Begini, saudara, pandemi COVID-19 itu sebenarnya semakin menyadarkan kita loh, bahwa pola menggereja dan cara kita melayani sesama, termasuk melayani keluarga, apalagi orang lain, sedang dan terus mengalami perubahan untuk disesuaikan. Ini penting. Ya. Makanya kalau kita masih suka pakai model lama, style lama, gaya lama, kita akan merasa gimana ya? Nggak pas gitu loh. Sekarang aja masih terus mengalami perubahan gitu, ya. Nah, contohnya begini, ibadah yang tadinya dilakukan sebagai kegiatan bersama di satu gedung, ya, saya tidak tahu di KKS, saya sudah lama nggak ke Singapura, apa masih di satu ruangan gitu, tapi terus di depannya itu ada WL-nya, terus di dekatnya ada pemusik, ada singer dan sebagainya ya. Tapi dengan perkataan lain kelihatan gitu loh, yang melayani kelihatan ya. Dan kini sudah berubah dengan sistem online. Ya, tadi saya ikut sebentar, nyapa-nyapa aja sudah online gitu. Dulu kan langsung ya. Sekarang nyapanya online dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga dengan perkataan lain, mimbar penyebaran firman Allah yang semula ada di sebatas panggung atau kalau misal sebatas altar di dalam gereja, sekarang berubah jadi lebih luas. Ya, dalam jangkauan lebih bisa menjangkau sesungguhnya, tersebar luas ke seluruh pelosok. Dalam ini KKIS ya keluar Singapura sampai kemana-mana. Bahkan kalau Anda pelajari, kantong kolektor sekarang digantikan fungsinya sebagai persembahan non-tunai. Jadi mesti store dan sebagainya. Ya karena nggak ada kan kantong kolektor. Sehingga ketika diadakan pengumuman, termasuk yang namanya Hanjaya, sering suka lupa, saudara. Kalau harus kasih kolektor di misa, kolektor, apalagi kolektor PD. Ya, saya bersyukur saya masih punya istri yang suka ngingetin, udah kolektor? Waduh, iya belum. Nah, gitu ya. Jadi, sangat disayangkan bila kesempatan untuk lebih memperluas kerajaan surga itu tidak segera ditangkap oleh mereka-mereka, dalam hal ini anggota PD atau apalagi pengurus PD yang biasa mengatur di belakangnya, yang biasa menyiapkan di belakangnya. Atau mungkin malah merasa ada sarana baru. Wah, Zoom, sarana baru, online. Woi, oke, gimana caranya? Gimana? Tapi untuk melakukan kesalahan yang sama seperti masa lalu. Misalnya apa? Tetap tidak mengerti bahwa para pengurus itu seharusnya adalah murid Kristus yang mengikuti karakter Kristus. Seorang murid yang taat, rendah hati, dan punya komitmen. Ya. Nah, kembali ketika panggung dan mimbar sudah jarang digunakan, yang masih ada dan tersisa adalah hati. Bagaimana Anda sebagai orang Katolik punya hati seorang murid yang mengasihi Tuhan, dan kita mau berusaha melayani sesama tersebut melalui sarana Zoom. Ya, meskipun awalnya ada kendala, tapi itu dilakukan dan diusahakan untuk memulihkan dan memurnikan pelayan-pelayannya yang masih mau setia. Ya, meluangkan waktu melayani sesama agar kita ini kan sebenarnya murid Kristus ya. Firman Allah itu tetap dapat diberitakan. Untuk apa sih diberitakan itu? Untuk menegur, untuk menasihati,
dan untuk mengajar di dalam hati kita, di rumah, di tempat kerja, di mana saja, dengan segala kesabaran dan penuh kerendahan hati. Ya, lalu di dalam hati timbul suatu pertanyaan. Bagaimana dengan iman dan semangat pelayanan kita? Ini kan nggak pernah ketemu. Kalau saya di anak-anak ASM, gimana Om caranya? Kita sudah nggak bisa ketemu Om, sudah nggak bisa rapat. Ya rapat pakai Zoom, saya bilang. Bagaimana pelayanan? Supaya bisa seperti Yesus, kan dulu itu bisa keluar kelihatan. Sekarang nggak bisa. Nah, karena itu saudara, kita harus mau belajar melayani seperti dia. Ya kembali belajar menjadi muridnya. Gitu loh. Nah, ketika kita sudah dibilang suruh jadi murid, apakah pertanyaannya, saudara mau melayani dengan baik? Atau melayani dengan maksimal? Soalnya baik itu lebar ya, kriterianya. Bisakah kita maukah kita melayani dengan maksimal? Kalau mau, dari awal saya sudah arahkan Anda, jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Artinya apa? Kita semua termasuk saya masih mau belajar terus menjadi murid Kristus. Sekalipun Anda Katolik, tapi tidak semua orang Katolik itu ada Yesus loh. Ya, saya barusan diminta oleh satu PD yang saya anggap lucu, dia kasih tema saya Christianity without Christ. Hah? Mana ada kekristenan tanpa Yesus? Ada katanya mereka. Ya, tapi karena ini bukan sesinya, saya tidak bicarakan ya. Yang penting saya sudah percaya KKIAS semua murid Kristus lah, ada Yesus kok ya. KKIAS ya. Jadi, oke. Menjadi murid Kristus. Ayo sekarang kita mulai buka ya, pelan-pelan kita buka. Jadi murid. Murid itu katanya cuma 5 huruf saja, M-U-R-I-D, murid. Ya, sekarang ya, sedikit ya, karena ini kan tidak sekedar penginjilan, tapi ada pengajaran ya. Ayo kita kembali ke masa lalu. Ya, enggak tahu kalau Susan dulu masa lalu waktu taman kanak-kanak umur berapa, saya enggak tahu. Ya, Tuti waktu masa kanak-kanak enggak tahu, Dede waktu masa kanak-kanak saya enggak tahu. Tapi kita kembali membayangkan keadaan dan perasaan kita sebagai murid waktu TK. Ya, waktu TK, SD, SMP, SMA. Coba 30 detik Anda bayangkan. Ketika Anda dulu masih sekolah TK, bayangkan, masih ingat enggak? Apa Anda langsung dewasa? Nggak mungkin. TK, SD, waktu SMP, Anda duduk di mana? Terus Anda waktu masuk, waktu kecil itu SD berbaris atau langsung masuk, diantar mama, papa, pembantu, suster. Lalu waktu pulang bagaimana? Nggak mungkin kecil pulang sendiri, SMP mungkin sudah bisa sendiri, SMA lebih mungkin sudah bisa naik mobil, naik motor, saya tidak tahu. Bayangkan itu semua. Ya. Bayangkan saat kita mau masuk kelas itu, kita diharuskan bagaimana? Lalu masuknya nggak mungkin sendiri-sendiri, kecuali nanti kalau sudah SMP, SMA. Nah, Anda harus bisa bayangkan saat ini juga ruangan kelasnya Anda. Masih ingat enggak ruangan kelasnya Anda itu kayak apa modelnya? Kita duduk di bangku masing-masing, terus di depan kita ada papan tulis, di sebelah kita ada teman, ada guru yang paling depan, terus kita bersama mendengarkan guru. Dan sebagai murid kita berangkat dari rumah masing-masing menuju ke sekolah. Kita bayangkan semuanya itu. Setelah selesai sekolah kita berpisah dengan teman dan guru kita. Masing-masing pulang ke rumah. Dan di rumah kita melakukan urusan masing-masing. Bayangkan apa betul itu. Murid sekolah. Ada gurunya, setelah selesai pulang. Ke rumah masing-masing dan sebagainya. Oke, Anda sudah bisa membayangkan ya. Itu Anda sebagai murid waktu kecil. Baik, saya terusin. Nah, konteks Alkitab zaman Yesus,
konsep yang berlaku antara murid dan guru itu tidak sama. Seperti Anda sekolah itu. Makanya sering kita itu salah persepsi. Ketika kita dibilang murid Kristus, kita tidak bisa membayangkan bahwa kita itu different gitu loh. Daripada ketika kita mau jadi murid Kristus yang sesuai dengan karakternya. Ya. Saat itu, waktu zaman Yesus mengajar, guru itu akan berbagi kehidupan dengan murid-muridnya. Ya, semacam life sharing gitu lah. Ya, makanya dia cuma pilih 12. Dengan perkataan lain ya, ini sedikit menyimpang. Karena itu kenapa untuk membangun suatu pengajaran yang baik, harusnya kita punya sel yang terdiri dari 12 orang. Itulah yang dimulai oleh HSM tahun 97. Jadi HSM sudah 24 tahun, kami mulai dengan 12 orang, tapi kami sekarang sudah jadi ribuan. Itu PD loh ya, bukan komunitas ya. Kalau kami ber-PD, live, itu yang aktif sekitar 400, tapi kalau zooming bisa 800. Ya, itu PD-nya. Jadi kami memulainya dengan belajar seperti Yesus. Gitu loh, ya. Jadi kalau para murid Yesus saat itu mereka tuh mendengar, belajar pengetahuan dari gurunya. Ya, murid Yesus saat itu. Tapi sebagai murid, mereka juga diwajibkan apa? Belajar tentang kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Yesus, Sang Guru. Di mana di dalamnya tercakup hal-hal mengenai apa? Tata cara berpikir secara positif. Coba lihat, ada orang wanita jelas berzina. Orang Farisi sudah mau lemparin batu sampai mati. Yesus datang untuk mentobatkan orang Farisi sekaligus memperingati orang Farisi itu. Loh. Jadi pikirnya positif, iya memang. Yesus tidak pro pelacur, tapi justru mau mempertobatkan. Artinya dia tidak langsung menghakimi, tapi lebih penting membawa orang itu kembali menjadi anak Tuhan. Gurunya itu mengajar muridnya seperti itu. Nilai-nilai kehidupan belajar dari Yesus. Itu sebabnya ke-12 murid Yesus itu selalu mengikuti dan menyertainya kemanapun Yesus pergi. Sehingga mereka bisa belajar tentang apa sesungguhnya arti suatu kehidupan. Kehidupan yang dikehendaki Allah langsung dari Sang Guru Agung Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang kita masuk dalam uraian. Ya, itu tadi pendahuluan. Jadi saudara, ketika kita mau hidup mendekat dan selalu bersama dengan Yesus, kita harus punya 2 kriteria. Kriteria yang sangat dibutuhkan termasuk terutama khususnya hari ini saya ajarkan. Ya, yang pertama, kriteria telinga yang kudus. Ya, yang kedua, kriteria lidah seorang murid. Cuma 2. Dan itu sudah mencakup the whole ajaran gereja, ya, termasuk. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mau hidup mendekat, katanya kita dekat Yesus. Ya, kalau kita mau selalu bersama dengan Yesus, ya, meskipun Yesus sudah ada di surga, ada Roh Kudus kan, dalam roh, ya, kriteria yang sangat dibutuhkan adalah kriteria telinga seorang murid. Telinga yang kudus seorang murid. Yang kedua, kriteria lidah seorang murid. Baik, saya cepat aja karena nanti waktu udah cukup. Yang pertama dulu saya uraikan. Ketika kita hidup mendekat dan selalu bersama dengan Yesus, tadi sudah dibilang. Yang pertama, kriteria telinga yang kudus sangat dibutuhkan. Apa itu telinga yang kudus? Telinga rohani. Ya, agar sebagai murid Kristus kita bisa mendengarkan, mengerti, dan memahami apa yang Yesus katakan untuk dikerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Berapa banyak kita yang paham akan hal ini? Saya ulangi ya, sebagai murid Kristus, telinga yang kudus itu
supaya kita bisa mendengarkan. Bukan mendengar. Listen, not to hear. Kita bisa mendengarkan, to obey, untuk mengerti dan memahami apa yang Yesus katakan untuk dikerjakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, itu topiknya yang pertama, supaya bisa mendengar. Nah, pengertiannya sekarang apa? Pengertian tentang telinga yang kudus atau telinga rohani. Pengertiannya apa? Pengertiannya itu ada dua ya. Pengertiannya juga ada dua, yaitu yang pertama, telinga yang mendengarkan suara Yesus. Atau bahasa Inggrisnya, listen to his voice. Telinga yang mendengarkan suara Yesus. Listen to his voice. Mungkin Susan bisa dibuka Ulangan 13 ayat 4. Yang pertama, Ulangan 13 ayat 4. Ya, silahkan dibuka aja satu. Nah, itu. Ya, saya baca cepat ya. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus pegang pada perintahnya. Lihat ini. Suaranya harus kamu dengar. Dengar atau dengarkan? Dengarkan. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Ya, jadi kalau kita sudah baca dari awal, pengertian mendengarkan ini penting loh. Dalam bahasa Inggris kita semua sudah tahu, listen to what? To obey, not just only to hear. Nah, ini pertama ya, telinga yang mendengarkan suara Yesus. Oke, bisa dimatikan. Jadi saudara, Tuhan itu memberikan kita kan dua telinga untuk mendengar. Namun bila kita mau jujur, seringkali kita tidak menggunakan kedua telinga kita itu dengan baik loh. Ya, kita memang menggunakannya, tetapi untuk mendengarkan hal-hal yang tidak penting. Makanya dibilang telinga yang kudus sebagai murid. Mulut satu, telinga dua, tapi ini lebih banyak daripada ini. Source-nya dan keluarnya itu lebih banyak ini. Telinga itu dua itu sebenarnya untuk benar-benar bisa menyaring yang bagus. Ya. Nah, dalam hal para murid Kristus sebagai seorang murid, kita tuh dituntut untuk tidak sekedar mendengar suara kan, tapi justru mengenali bahwa itu perkataan firman Tuhan sesungguhnya adalah Dia yang berbicara. Ya, jadi tidak gampang. Perkataan firman Tuhan itu bisa kita kenali bahwa sesungguhnya Yesus yang ngomong. Nah, sebagai murid, kita harus memperhatikan dan tunduk akan setiap perkataannya. Melalui apa kalau sekarang? Melalui Alkitab, yang kita bisa baca sendiri. Atau kita dengarkan firman-Nya melalui khotbah-khotbah rohani yang kita ikuti. Ya, jadi saudara, dengan perkataan lain, setiap perkataannya memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan masa depan kita. Nah, berapa banyak kita sadar bahwa Tuhan Yesus sering berbicara pada kita melalui apa? Ayo, kalau Anda, suara hati dari mana? Kita tahu dari mana, banyak yang tanya. Ya, melalui suara hati setelah baca Alkitab, ada suara bilang. Coba Anda baca, nanti kan ada suara hati. Melalui perwartaan firman Allah, ya, pewartaan para penginjil, melalui perkataan kudus dari hamba-hamba Tuhan, ya, khotbah para imam dari mimbar gereja, termasuk hari Minggu, ya, atau peristiwa kejadian yang terjadi di sekitar kita dan lain-lain. Sering, ya, itu berbicara pada kita. Sehingga kalau nanti Anda mau discuss, mungkin Anda bisa discussnya begini. Apa kita biasa mendengar atau mendengarkan suara Yesus? Ini it is a very simple question ya. Tapi kira-kira kita bisa jawab ya. Apa kita biasa mendengar atau mendengarkan suara Yesus? Kemudian mungkin kita bisa tanya juga gitu loh. Beri contoh beberapa perkataan Tuhan yang kemudian menjadi hikmat dalam kehidupan kita. Karena banyak sabda Tuhan itu hikmat bagi
kekuatan spiritual kita. Banyak orang tidak tahu. Ya, jadi itu yang pertama, telinga yang mendengarkan suara Yesus. Yang kedua, telinga apa lagi? Telinga yang mengenal suara Yesus. Nah, kalau ini firman know his voice. Ini firmannya agak panjang ya. Mungkin saya baca cepat, tolong Susan. Yohanes 10, 1 sampai dengan 10 ya. Telinga yang mengenal suara Yesus. Saya secara cepat aja, karena ini Anda sudah punya kan di Alkitab. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ya adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka, kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, itu sampai dengan 10. Ya, saya langsung baca Yohanes 10. 1, 6 sampai dengan 10. Gitu kira-kira ya, Susan ya. Sudah selesai ayat 10 supaya bisa cepat. Ya, jadi saudara, oke, dimatiin. Jadi saudara, ketika kita berada ribuan kilometer jauhnya dari rumah orang tua, ya, saya tidak tahu Mari atau Susan ini ada di Singapura atau tidak. Apakah saya nanti tolong dijawab Mari atau Susan, ketika Anda berhubungan pagi-pagi dengan anak Anda, apakah Anda yakin Anda mengenal itu anak Anda? Yang mau jawab Susan atau Maria? Susan mungkin ya. Boleh diulang lagi Pak Hanjaya? Boleh mengenal apanya? Suaranya. Kalau misalkan sekarang Anda di Singapura, anak Anda di Jakarta, pagi-pagi Anda ditelepon sama anaknya misalkan. Yakin nggak itu suaranya anaknya, Susan? Atau bukan? Yakin? Yakin. Yakin. Padahal masih jam 5 pagi. Ya, yakin kalau itu suara anaknya. Bukan ada om-om yang lagi ganggu Susan, nggak? Nggak ya? Yakin ya? Kok saya sekarang kok tanya begini? Nggak kelihatan. Kok yakin kalau itu suara anaknya? Yang cowok. Ayo, Susan saya tanya. Kenapa Kak? Susan kok begitu yakin kalau itu suara anaknya? Yang baru menikah itu. Karena sering mendengarkan dan kita punya hubungan yang baik. Jadi saya kenal suaranya. Sejak kapan mengenal anaknya itu? Sejak dari kecil. Sejak dari mungkin bahkan sejak dalam kandungan ya. Itu adalah seorang ibu. Dengan perkataan lain, karena sudah sejak lama ya, ada hubungan pribadi. Dan itu rutin dan intim. Betul? Nah, sekarang saya kembali ke masalah. Berapa banyak orang yang katanya percaya Yesus, tapi tidak mengenal suaranya? Ya, ini sepertinya pertanyaan yang mudah ya. Tapi coba Anda perhatikan. Kenapa kita tidak mengenal suara Yesus? Kalau Anda tanya, apakah Yesus bersuara? Saya bilang iya. Tetapi melalui kejadian dan melalui firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah tahu bahwa
that's the words of God. Apa mungkin karena kita ini kurang rutin berdoa atau kurang intim berelasi dengan Yesus? Atau mungkin kita nggak pernah baca Alkitab, atau baca hanya sekedar kepingin tahu, kira-kira ayat hari ini cocok nggak untuk saya? Kalau nggak cocok, nggak perlu dah, itu untuk orang lain. Jadi saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Ketika kita berjumpa Yesus di dalam doa, perhatikan ya, apakah kita menyembah Dia? Ada begitu banyak orang Katolik datang berdoa, saya yakin. Tapi apakah mereka menyembah Tuhan? Ingat loh, Yesus itu is our God. Ya, Tuhan dan Raja kita. Sudah sepatutnya kita itu menyembah Dia ketika kita pertama kali memulai dengan doa. Anda, bukan saya sombong, saya ini sudah tua ya, 70 lebih ya. Tapi tanya istri saya kalau doa itu berlutut, saudara. Kaki dua berlutut, bukan tidur, bukan duduk. Ya, kalau nggak kuat jangan ya, tapi saya sudah melatih, sudah lama. Jadi saya pikir, itu raja gua datang gitu loh. Allah saya yang di depan saya, masa saya nggak mau menyembah Dia? Masa saya gaya-gaya sambil tiduran, doa malam tiduran, terus doanya lama gitu. Besok baru bangun, selesai. Oh, lama kan doanya, ketiduran soalnya. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita mau dengar suara Tuhan? Ya. Jadi saudara yang terkasih, untuk itu dibutuhkan kepekaan kan? Membedakan sumber suara yang benar dan terpercaya. Nah, kalau sudah mengenai kepekaan, Anda tanya, ya apa caranya? Bagaimana dengan saat teduh kita dengan Tuhan? Gereja Katolik mengajarkan saat teduh loh. Ya. Kalau mungkin saya tidak mau bicara tentang gereja lain banyak praise and worship. Boleh, tapi gereja juga bilang saat teduh itu ya penting, gereja Katolik ya. Jadi setelah kita praise and worship, kita teduh dulu sebentar. Lectio Divina, bagaimana? Ya, kita pilih-pilih Tuhan mau ngomong apa. Tenang, nanti kan dengar suara. Ya kalau nggak dilatih nggak bisa. Mendengar suara Tuhan itu dipikir nanti ini kan jangan-jangan suara hati saya. Jangan-jangan suara iblis. Enggak, beda ya. Tapi saya udah ajarin di sini. Tapi beda. Jadi saudara, kita wajib selalu mengucap syukur. Kita wajib selalu memuji dan menyembah Dia. Ya, supaya kita tahu bahwa benar-benar ada 3 suara sebenarnya. Yang tadi saya katakan, suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Kalau kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bisa diberkati dengan bisa berbahasa roh. Iblis tuh nggak berani, saudara. Sungguhan nggak berani. Saya punya teman dokter gigi, ya, pernah bercerita. Mungkin Susan kenal almarhum Bapak Kusnadi yang sering ke Singapura berobat dulu ya. Dia bercerita, dia waktu praktek di awal-awal 10 tahun pertama di satu tempat yang desa kecil. Nah, dia praktek sore hari dan ketika dia praktek, larisnya luar biasa. Ya, yang datang luar biasa. Nah, dokter-dokter di sekitarnya yang juga ada dokter gigi, tetapi mungkin tidak sama imannya, iri hati. Ya, lalu mulailah dikirim santet atau ilmu-ilmu hitam. Tidak ada hujan, tidak ada gempa bumi, tidak ada petir, gelas yang untuk kumur itu jatuh. Ya, terus ada beberapa jatuh sendiri. Ya, tiba-tiba listrik mati sebentar nyala lagi. Orang sedang ngebor listrik mati nggak lucu. Ya, dan sebagainya. Lalu dia ingat, ya, waktu itu kami semua sudah kursus kalau kita bilang ya di waktu itu di Tumpang, Romo Yohanes. Ya, kita harus bisa memuji Tuhan. Kita harus mau sembah Tuhan, hadirkan Yesus. Kalau Yesus hadir, iblis hilang katanya. Nah, kemudian dia
karena itu di daerah Muslim, ya nggak mungkin kan lagu-lagu rohani dinaikkan pakai waktu dulu itu pakai MP3 masih kuno ya, tahun-tahun 80-an. Jadi dia pakai lagu rohani tapi instrumental. Nah, setelah dikasih lagu rohani instrumental, sepanjang praktek tidak ada serangan lagi, saudara. Percaya nggak? Bahwa memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu punya power. Dan di atas pujian, Tuhan itu bertahta. Jadi kalau kita mau menghadirkan Tuhan, dikala kita berdoa sendiri, pujilah Dia. Memang kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Dia, Yesus hadir. Tapi kan nggak selalu kita bisa 2-3 orang berkumpul. Kalau lagi sendirian, adakan waktu untuk saat teduh untuk memuji Tuhan, sehingga kita bisa mengenal, bisa membedakan 3 jenis suara, ya, sehingga relasi dengan Tuhan itu kalau makin erat, ada keintiman. Nah, seberapa dalam dan teguh iman dan pengharapan kita itu mengakui kebenaran ini. Kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita nyembah Dia. Nggak mungkin. Teman saya tanya, lu tuh doanya apa sih? Saya balik tanya, kamu doanya apa sih? Oh, saya doanya, terima kasih Tuhan, kau berkati saya. Berkati, sebentar lagi saya akan ke kantor supaya saya tidak kecelakaan, supaya kantor saya sukses, supaya... Loh, itu bukan doa, itu saya bilang, itu minta. Dalam bentuk doa. Doa itu kamu pertama kali harus memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kan itu sudah diajar oleh Yesus. Dan itu artinya lebar sekali dan dalam sekali. Bukan Bapa kami yang ada di surga, berkatilah saya hari ini, saya mau pulang Surabaya, tolong jagakan rumah saya. Supaya tidak kemalingan dan supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan nanti saya pulang Singapura supaya tidak karantina 14 hari. Kira-kira begitu. Loh, tidak boleh. Boleh, tapi itu nanti. Kalau pribadi di dalam rumah, kita harus sembah. Ya, kalau di jalan, sambil kita pergi, kita minta keselamatan, boleh. Tapi adakan waktu khusus dengan Tuhan itu di rumah. Itu pertama kali pelayananmu seperti Yesus. Ketika pagi sebelum berangkat, Yesus berdoa. Ya, menyendiri. Loh, menyendiri. Ketika malam dia menyendiri juga doa. Nah, di tengah-tengah itu dia berdoa bareng-bareng dengan para rasul. Itu diikuti enggak? Tapi kan jarang kita mengerti itu. Padahal kita bilang kita murid Kristus. Ya, oke. Sehingga pertanyaannya adalah, sudahkah kita setiap hari berdoa? Yes, saya yakin. Nomor 2, bersyukur 50%. Memuji dan menyembah Tuhan, aduh, ya bagaimana caranya muji menyembah? Nah, jadi ini kalau 3 ini tidak komplit. Berdoa, bersyukur, memuji, menyembah, lah bagaimana? Problem terus-menerus terjadi. Bukan salahnya Tuhan. Ya toh? Sehingga ketika kita mau diskusikan lagi di bahan yang kedua ini, ketika kita sedang berdoa, apakah kita tahu bahwa Yesus itu bersama kita? Atau hanya ya rutinitas saja lah, Yesus mau ada nggak ada, gue nggak pusing lah. Yang penting gue udah doa malam selesai, amin. Gue capek ah. Jawab yang jujur. Nah, ketika kita berdoa, apakah kita mengenali Dia itu Tuhan Yesus yang membimbing hidup kita? Ya, terus terang, kalau Yesus sampai benar-benar menghampiri kita, banyak dari kita nggak kuat loh. Kita biasanya nangis, saudara. Karena kita benar-benar ngerti bahwa Yesus lagi jamah kita. Atau kita sekarang lagi sehat, lagi nggak butuh duit. Jadi nggak perlu gitu loh. Doa yang tekun-tekun tuh nggak perlu gitu loh. Doa yang benar-benar nanti kalau kita lagi dalam masalah, nah itu doanya baru yang benar. Kan nggak bisa begitu, saudara. Ya, ingat, Yesus sering menyapa kita.
tapi kita tidak membalas sapaannya. Ya, sepanjang 24 hours Tuhan sapa kita loh. Ya, saya sebagai orang tua, maaf loh, aku ini bener-bener tua, 72 tahun ini ya. Jadi saya sering disapa, Hanjaya minum air hangat dulu sebelum tidur. Waduh iya, lupa saya. Saya minum air hangat dulu. Ya, karena sudah tua, tidak boleh takut kencing, tapi harus dihangatkan. Nah, karena beberapa tahun yang lalu waktu bangun langsung bisa seperti terhuyung-huyung. Nah, karena teman saya 90% dokter-dokter ahli semua, sekarang sudah pada pensiun semua. Dia memberi masukan, lu gampang lu, itu lu nggak bukan, memang proses menua itu begitu. Ya, minum aja air hangat. Nah, itu juga suara Tuhan, saya anggap terima kasih Tuhan kau berbicara melalui teman saya yang benar-benar ngerti. Jadi bersyukurlah, gitu dijamah oleh Tuhan, sehingga ketika bangun tidur jangan langsung ya jalan minum air hangat lagi bangun tidur. Itu benar-benar menghindari kamu heart infarct atau stroke. Nah, itu saya dengarin. Kalau itu tidak suara Tuhan, oh itu teman saya, iya, dia pakai teman saya untuk berbicara kepada saya. Jadi disitulah bahan diskusi nanti mungkin, apakah kita tahu bahwa Allah itu selalu membimbing kita melalui peristiwa-peristiwa. Ataukah kita sombong, itu saya kan pinter ya, itu gampang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, Susan, mau break dulu? Ya, boleh, Hanjaya. Ya, break dulu ya. Ya. Sudah 45 menit ini soalnya. Ya. Persis, ya dong? Ya. Nanti baru dilanjutin lagi. Boleh. Di break berapa lama ini, Susan? 10 menit. Oke, 10 menit ya? Ya, habis itu tinggal sisanya sebentar. Ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh juga ya Pak Hanjaya? Boleh dikumpulin di Susan aja, kalau mungkin ini, daripada nanti bingung, silahkan. Sudah ada berapa? 4 pertanyaan tadi? Sementara di chat belum ada sih yang tanya. Ya, berarti memang sudah ngerti semua. Berarti memang Singapura lebih pinter-pinter daripada yang di Indonesia. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung ke Pak Hanjaya, saya persilakan. Jelas kok, sudah. Ini di break 5 menit ya? 10 menit? Kan? 10 menit, Pak Hanjaya. Ya, oke. Kalau 10 menit, saya juga akan ke belakang dulu sebentar ya. Silakan, Pak. Ya. Oke, makasih. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sambil menunggu Pak Han, sambil kita mau melemaskan otot-otot kita ya, mungkin tadi capek duduk, mari kita mau mengungkapkan satu pujian ini untuk Tuhan Allah kita, bahwa hanya kepada Yesus kita berlindung, hanya kepadanya kita menyerahkan dan bernaung. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dari rumah kita masing-masing, bersama-sama dengan kami, nyanyikan lagu ini.
Oke. Ya, belum 10 menit, tapi supaya cepat selesai. Baik. Suara saya masih bisa didengar? Bisa ya? Oke. Baik. Soalnya di sini hujan keras sih. Oke. Tadi sudah dibilang bahwa syaratnya kita harus punya telinga yang mendengarkan, telinga yang mengenal, mendengarkan Yesus, mendengarkan suara Yesus, mengenal suara Yesus, mendengarkan suara Yesus, dan yang ketiga adalah telinga yang percaya suara Yesus. Ya. Believe the voice of God. Ya, telinga yang percaya suara Yesus. Saudara, Tuhan menciptakan 3 unsur kehidupan di dalam tubuh kita, yaitu perasaan, pikiran, dan kehendak. Ya, ini harus sinkron ya. Perasaan, pikiran, dan kehendak. Nah, jiwa, roh, jiwa, dan tubuh itu keluarnya di perasaan, pikiran, kehendak. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, maksudnya begitu. Nah, jiwa inilah yang harus ditundukkan kepada Kristus. Karena di dalam firman kan ada bilang, roh itu penurut, tapi daging lemah. Ya, karena jiwa menghasilkan suatu perbuatan, kan begitu ya. Jadi jiwa inilah yang harus ditundukkan kepada Kristus. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dengan maksimal. Andaikan kita sudah mendengar dan mengenal bahwa itu suara Yesus, pertanyaannya, apa kita percaya bahwa itu suara Yesus? Belum tentu loh. Ya. Ada yang memang karena kita banyak doa, kita tahu, oh ya, saya percaya itu suara Yesus. Nah, percaya, sekarang saya perdalam. Bermakna apa? Percaya di sini berarti kita mau melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang dikatakannya. Do his words. Itu namanya percaya. Kalau Tuhan bilang lakukan, ya lakukan. Jangan bilang nanti dulu, belum waktunya saya. Loh, itu bukan untuk saya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, sekalipun kita diberi kehendak bebas atau free will daripada Tuhan, kita tetap harus bawa dalam doa. Ya, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak saya atau kehendaknya kuasa kegelapan? Doa. Jadi makanya kita harus apa? Tambah satu lagi. Harus bisa berpuasa. Ya. Para pengurus PD kalau enggak pernah berpuasa, aduh. Ya, maaf ya, harus bisa berpuasa not only hari raya Paskah, menjelang Paskah saja, ya. Harus mau berpuasa. Ya, saya dimarahin sama Dede, jangan sindir Om. Saya puasanya 1 kali dalam 30 tahun katanya. Katanya. Ya, saya enggak tahu lah itu ya. Jadi, saudara, ketika manusia mau sungguh-sungguh percaya, ketika manusia percaya bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Banyak ngomong kan, Tuhan ada di sini. Ya berarti di dekat kita dong. Ya, ketika percaya ada di dekat kita, apapun sesungguhnya ya, sabda yang diberikan olehnya itu mestinya kita tahu. Lalu harusnya kita renungkan, karena sebagai orang yang punya pikiran kan mesti renung. Ini gimana nih? Untuk dilakukan. Ya. Kan ada lagunya. Mungkin enggak tahu, itu tim pujiannya masih di situ, enggak komplit 2 orang itu. Kalau lagunya gimana deh? Ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Betul toh? Kan ku lakukan toh. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Jadi tujuan hidup kita itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tuh mau diapain sih? Kita mau kolektor triliun juga bagi dia nggak ada artinya.
Tapi ketika kita menyenangkan dia, misalkan kita ini persembahan kasih atau kolektor atau apapun namanya dari hati, Tuhan itu senang gitu. Senang. Karena di dalam Maliaki 3 dikatakan, isilah perbendaharaanku di surga ini, supaya kerajaanku ini nanti bisa diberitakan kemana-mana. Tapi kita nggak pernah mengerti gitu loh. Makanya kalau kasih kolektor di gereja jangan pusing, itu nanti sama romonya mau diapain, nggak peduli, pokok gua ikut mempersembahkan persembahan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudaraku yang terkasih, ada satu diskusi lagi, apakah kita suka ragu atau malah segan merenungkan firman? Nah, kalau sudah segan, mengapa kok segan? Atau kita harus jujur. Bisa saja kita segan karena kita kurang percaya. Hati-hati loh. Ya. Kita selalu butuh bukti. Siapa itu orangnya? Saya. Saya sebelum bertobat tidak percaya. Karena apa? Karena maaf, saya bukan orang yang goblok. Saya studi. Ya kan? Masih. Itu sulit. Ya, sulit. Karena dianggap pinter dan kemudian kerjanya juga sukses, jadi firman Tuhan itu kayak cerita gitu loh. Ya kalau kita dengerin ya kita senyum-senyum saja, mana ada orang lumpuh bisa berjalan, kalau gitu rumah sakit nggak laku. Saya jadi guyon aja gitu loh. Mana bisa orang buta bisa dicelikkan matanya, lah bisa lah, itu cerita lah supaya nyenengin orang tua-tua gitu loh. Ya kan begitu saudara, karena meskipun dengar tapi nggak percaya. Ya itu saya loh ya, bukan Anda sih percaya. Ya, oke. Yang kedua, ketika kita hidup mendekat dan selalu bersama dengan Yesus, kriteria lidah seorang murid sangat dibutuhkan. Kriteria lidah. Tadi telinga, sekarang lidah. Telinga ada 3 ya. Telinga yang pertama tadi apa? Sudah tahu ya, mendengarkan. Telinga yang mengenal, dan telinga yang percaya suara Yesus. Ya. Yang kedua, kriteria lidah. Setiap manusia yang mengaku murid-murid Kristus harus mempunyai lidah seorang murid. Wah, oh ya? Iya dong. Harus mempunyai lidah seorang murid. Tar dulu, kasih ayatnya dulu. Susan, ayatnya tolong San. Yesaya 50 ayat 4a, San. Yang ketiga, San. Yesaya. Nah, ini ya. Yesaya 50 ayat 4a. 50, San. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat baru. Ini kalau Anda ada Alkitab di situ di garis bawah ini. Dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya apa? If you will to praise and worship God, lakukan di pagi hari. Supaya mempertajam pendengaran, supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid. Ya, begitu. Doa Bapak kami itu kalau bisa, kalau sebetulnya loh ya, harus di pagi hari, meskipun kalau misa malam, ya Bapak kaminya malam, tapi bukan itu maksudnya. Tapi supaya kita itu dipertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, ya, dengan lidah. Memberikan kepadaku lidah apa? Lidah seorang murid. Ini penting nih. Yesaya 50 ayat 4a. Oke, selesai. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan memberikan kita, oke San, selesai. Ketika Tuhan memberikan kita lidah seorang murid untuk memberi semangat, berapa banyak kita secara tidak sadar, kita suka mempergunakan lidah kita dengan perkataan yang sia-sia. Ya mungkin Anda tidak tahu Singapura, saya tidak ngerti ya. Tapi kalau Jakarta paling gampang. Gile. Loh. Kalau gule nggak apa-apa, saudara. Gile. Gile itu apa? Kira-kira. Gila kan? Masa teman kita nggak gila?
Loh, itu kan guyon, Pak Anjaya. Kita bergurau saja. Tidak boleh. Orang masa saya bilang, Dek, lu gila, Dek. Enak aja. Paling gitu. Enak aja. Gua masih nggak gila ya. Nah, kan gitu. Tapi kalau ngomongnya serius, gini lu. Nah, ya. Kalau ada yang ngomong, aduh, Edian. Nah, Edian itu Semarang. Edian kentir. Nah, Semarang itu. Ya kan? Apakah boleh kita ngomong begitu? Belum yang asli bahasa Surabaya itu. Plek. Nah, itu saya sudah nggak mau ngomong lagi. Itu. Ya. Memang itu ngomongan guyon, tapi sia-sia. Apakah nggak bisa diganti dengan puji Tuhan? Ya, jangan kasih kendor. Terus move on. Begitu. Ya. Lagi enak-enak terang. Wah, hujan, sialan hujan loh. Jangan ngomong sialan, puji Tuhan hujan. Jadi kata-kata begitu itu secara tidak langsung menurunkan semangat iman kita. Ini orang Kristen loh yang ngomong. Ini kok orang KKIHS loh yang ngomong. Tapi ngomongnya kok begitu ya, negatif terus. Mungkin orang itu tidak berani ngomong karena dipikir kita-kita ini lebih rohani daripada dia. Ya. Jadi jangan bilang gitu, sial, gila, gendeng, edan, ya, goblok. Nah, makanya saya tidak tahu di sini masih ada ibu muda atau tidak. Ya, tapi oma-oma saya kira banyak. Ya, jangan bilang cucumu beling, nakal. Nanti cucumu nakal, yang salah omanya loh ya. Yang salah opanya ya. Ya, harus bilang, aduh, cucu saya gesit ini. Hebat. Ya, karena tanda petik anak yang gesit itu, yang suka terus tanya dan sebagainya. Ya, itu benar-benar supaya membuat mereka itu nantinya jadi pintar. Ya, jadi lidah seorang murid itu benar-benar harus diarahkan ke arah yang positif. Itu saya ambil contoh yang gampang. Kita suka ngomong keliru, ya. Kan ada lagunya Bruri. Nah, Susan pasti tahu kalau lagunya Bruri dia. Memang lidah tak bertulang, kan gitu. Tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Enggak dong, sama di bibir, di hati itu kalau benar-benar firman Tuhan, lidahnya orang KKIHS itu sama. Weh, sorry bro, sorry sis, kamu hebat. Terus di belakang, apanya hebat? Oh, model kayak gitu, bilang hebat, langsing aja enggak, langsung pun masih ragu-ragu. Loh, jadi ngomongnya di depan sama di belakang, lain di hati, lain di bibir, enggak begitu kan? Jadi sukanya kita itu juga nggak boleh memuji untuk sesuatu yang ngerasanin, ngosipin, nggak boleh. Jadi saudara, Tuhan memberikan kita lidah seorang murid untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Karena itu jangan suka berkata sia-sia. Ya, sialan lu, mati gua, gile, dan sebagainya. Nggak boleh. Nggak boleh. Mulai sekarang, percaya saya. Ya, komunitas kami, kalau anak baru masih suka begitu. Tapi kalau sudah diteguhkan, karena kami mengadakan peneguhan tiap tahun, itu berarti mereka sudah tidak boleh lagi berbicara negatif. Ya, sekalipun menghadapi sesuatu yang gila, kita tetap bilang puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, sebagai murid Kristus, kita seharusnya selalu menyebarkan apa? Berita sukacita. Bukannya kabar yang menjelekkan orang lain, sekalipun mungkin kita sudah disakiti. Wow. Sekalipun mungkin orang itu sudah nggak beres. Ya sudah. Doakan kan, caranya begitu. Doakan. Ya, kita dilarang menyebarkan berita perpecahan. Dilarang memprovokasi orang untuk berbuat negatif. Nah, ketika tidak boleh ngomong negatif, saya dimarahin, saudara, sama teman-teman saya tapi sebenarnya dimarahin guyon. Hanjaya, lu harus
ngomong nggak boleh positif. Negatif bagus. Kalau positif karantina. Waduh. Ya, ngerti ya? Kalau ngomong positif berarti isolasi mandiri gitu. Kalau negatif malah bisa bebas. Benar nggak? Nah, itu kan perkara COVID ya. Oke, itu intermezzo saja. Jadi saudara, sekarang poinnya, bagaimana kita bisa memiliki lidah seorang murid? Ya, ini pertanyaan. Dari tadi ngomong lidah mesti begini, mesti bagaimana supaya memiliki lidah seorang murid? Yang pertama, berikan lidahmu dikuasai Tuhan. Coba, kalau kamu bisa memuji Tuhan, dari mulut ini keluar pujian. Tidak mungkin keluar kata negatif. Dari lidah yang sama. Pasti. Saya punya 900 anak yang ikut sel. Membentuk komunitas dan berPD. Ya, sudah terbukti. Kalau dulu masih baru-baru suka terlepas omongan. Lalu diingetin, lalu mereka bilang, sorry, saya keterlepasan ngomong, saya akan belajar. Ya, itu lidahmu dikuasai Tuhan. Dengan memuji, kamu otomatis lidah ini tidak ngomong jelek lagi. Tapi kalau kamu tidak pernah muji Tuhan, ya aman. Nah, ketika kita sudah berikan lidahmu dikuasai Tuhan, yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki lidah seorang murid? Jagalah lidahmu. Dengan kita selalu mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, kita menjaga lidah kita. Nah, yang ketiga, miliki lidah yang lembut. Ya, miliki lidah yang lembut, tapi tegas. Lain ya. Keras sama tegas lain. Miliki lidah yang lembut, terutama ketika kita suka menghadapi problem anggota-anggota yang menyeleweng tanda petik. Ya, yang tidak benar mungkin tingkah lakunya. Hati-hati. Lidah kita, ya. Kita harus berdoa sama Roh Kudus. Roh yang lemah lembut, ya. Tolong beri kekuatan pada lidah dan pikiran saya agar supaya saya bisa berkata-kata dengan lembut dan penuh urapan-Mu. Begitu. Muji Tuhan dulu, nanti kan diarahkan. Ya, ada 12 rasul. Apakah Yesus bentak-bentak Yudas? Tidak. Apakah Yesus tahu Yudas pasti mengkhianati? Tahu. Tapi dia tidak maki-maki Yudas. Terserah. Saya sudah memberitakan firman dari Bapakku. Saya sudah membuktikan kasih Bapak untuk manusia. Kalau lu tetap tidak mau mengerti, 3 tahun kemudian lu akan mati sendiri. Mati dia. Tidak dibunuh sama Yesus. Apa kita mau begitu, saudara? Kita mati. Lalu kita hilang-hilang sendiri itu ya sama dengan mati. Jadi mengkritik orang pun harus berdoa. Kalau orangnya sangat-sangat maaf di tempat saya, ya tetap ada orang yang pakai kuasa kegelapan. Ada. Saudara, apakah kita usir dia dari komunitas? Karena kelemahannya dia pakai kuasa kegelapan. Kita doakan. Doa saja, tidak bisa. Harus puasa. Di firman dikatakan. Untuk mengusir iblis, harus berpuasa. Nanti cari sendiri firmannya. Ya, oke. Yang pertama dulu, berikan lidahmu dikuasai Tuhan. Tadi saya bilang toh, bagaimana kita bisa memiliki lidah seorang murid? Berikan lidahmu dikuasai Tuhan. Mazmur 66 ayat 17. Tolong Susan. Mazmur 66 ayat 17. Semua berdasarkan firman ya. Mazmur 66 ayat 17. Ya. Mazmur 66 ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Betul. Saya tadi ngomong apa? Ya, ketika kita itu menyanyikan pujian secara
tidak kita sadari, lidah kita itu dikuasai oleh Yesus. Ya, ini banyak dari orang Katolik tidak tahu ini. Maaf ya, banyak yang tidak tahu. Saya juga belajar ini, ya belajar. Saya dulu sudah bertobat, tapi 5 tahun saya tidak pernah masuk dalam pujian penyembahan. Setelah saya diajar, ya saya baru mengerti bahwa memuji Tuhan itu sangat-sangat penting, ya sangat penting karena sebagai manusia kita ini sangat lemah, ya sangat terus mengalami gangguan dengan mulut ini, dengan lidah ini, ya. Oke, selesai Susan. Jadi saudara, kita ini harusnya belajar dari seorang Musa yang mencoba berdalih kepada Tuhan, benar nggak? Musa kan suka berdalih ya, untuk tidak melakukan perintahnya, yaitu ketika dia disuruh bicara dengan Raja Firaun guna membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Kalau Anda baca Taurat ya, kitab Taurat, pasti ada Perjanjian Lama maksud saya, pasti ada ceritanya Musa demikian. Tapi Tuhan bilang apa sama Musa? Coba Anda cari kata-kata, siapa yang membuat lidah manusia? Begitu ya. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Allah lah yang berkuasa atas lidah, sebab dialah yang menciptakan lidah manusia. Karena itu setiap hari kita harus menyerahkan lidah kita kepada apa? Penguasaannya. Agar kita tidak jatuh dalam berbagai masalah dan pencobaan. Dengan perkataan lain, dicatat kalau Anda lupa, salah satu cara lidah ini dikuasai Tuhan adalah lakukan pujian dan penyembahan. Tidak bisa ditawar. Ya, lakukan pujian dan penyembahan setiap hari. Serius. Jangan di tengah-tengah keramaian. Jangan Anda di mall lakukan pujian penyembahan. Nanti Anda main TikTok rohani. Jangan. Ya, harus bisa pujian dan penyembahan. Kita harus bisa berdoa dalam bahasa roh. Saya kira sebagian Anda sudah bisa bahasa roh, ya. Terus ucapkan, jangan lupa ini, ucapkan juga janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada toh banyak janji Tuhan, jangan takut dan sebagainya. Itu ucapkan supaya kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu nantinya kuat. Lah wong pelayan Tuhan lemah gimana? Terus Anda bilang, loh, mana sekarang bisa melayani? Sudah tidak ada umat. Loh, ya di dalam keluarga bagaimana? Dalam keluarga, apakah kamu masih punya anak? Masih punya istri? Masih punya suami? Masih punya orang tua? Apakah kamu tidak bisa melayani orang-orang di sekitarmu? Apakah harus kita show keluar? Sudah tidak ada sekarang. Nah, ya. Jadi, yang pertama, berikan lidahmu dikuasai Tuhan. Yang kedua, jagalah lidahmu. Mazmur 34 ayat 14-an. Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Ya. Dikatakan begini. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah di situ ya. Mazmur 34 ayat 14. Betul ya, San ya? Saya pikir Anda kok salah ketik ya. Mazmur 34 ayat 14. Kamu salah ngetik tuh. Mazmur loh. 34 ayat 14. Sundari. Nah, saya minta tolong Sundari Pak yang ngetik. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya, betul itu Susan ya. Jadi jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Saya sering kan dulu waktu belum bertobat ditanya, lu gimana bisnis lu? Bagus ya, untung besar ya? Gua nggak untung lu. Untung gua sedikit, padahal untungnya gede, saudara. Nah, begitu itu kan nggak boleh, saudara. Kalau untung besar, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, aku diberkati luar biasa. Bilang begitu loh. Jangan bilang, aduh, cuan sedikit lah, untung sedikit lah, pokoknya bisa makan. Nanti dapat sedikit bener, baru tahu rasa lu. Ya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada itu. Jadi bukan dari saya ini, memang ada. Ya, jagalah lidahmu. Contoh aja sekarang. Saya mungkin ada yang tanya, apa Pak? Lidah yang jahat itu gimana? Lidah yang jahat itu bukan mau bunuh orang, itu bukan lidah yang jahat itu. Lidah yang jahat itu ya menggerutu, ngomel, itu jahat, saudara. Loh, mengapa? Kok ngomel kok dikatakan jahat? Karena orang yang suka ngomel tidak memberikan semangat dan tidak membangun iman. Ya, dia tidak membangun imannya diri sendiri, apalagi imannya orang lain. Mengomel itu menghancurkan semangat orang lain. Ya, hati-hati yang sudah oma-oma, opa-opa, termasuk saya, jangan suka ngomel. Nanti cucunya, aduh, oma ini ngomel aja. Kapan oma ngomelnya selesai? Nah, hati-hati. Ya, karena kami ini sudah tua, punya cucu, nah, lucu. Ibu Jin kan paling suka memperingatkan dengan firman. Nah, ketika salah satu dari cucu saya jatuh dari sepeda, ketika ngoes sepedaan pagi hari, langsung kelima cucu yang lain itu langsung berunding. Pasti nanti diomelin sama oma. Lihat, lu kurang berdoa. Nah, begitu. Tertawa semua kita. Nah, itu. Jadi artinya memang ngomel tidak boleh. Tapi kita harus, coba itu ngomel baik ya. Boleh. Cuma ngomel tuh, ya kalau ngomelnya tuh ngomel kita harus banyak doa ya. Tapi kadang-kadang ngomelnya kan yang sudah nggak enakan kuping gitu loh. Sulit kan? Kalau udah diomelin, kurang ajar. Nah, itu sudah repot lagi ya. Pokoknya mengomel itu tidak membangun iman, sudah jelas. Menggerutu dan sebagainya itu egois. Jadi kepinginnya diri sendiri terus yang dibenerin. Itu ya, lidah yang jahat. Lidah yang jahat yang sudah umum itu gosip kan ya. Gosip itu 100% dosa loh. Karena membicarakan hal-hal buruk orang lain. Nggak boleh loh ya. Tanpa disadari kita sudah memberikan apa penghakiman kepada orang tersebut. Padahal penghakiman itu adalah 100% haknya Tuhan. Ya, ingat. Gosip memang perkara negatif yang sulit dihilangkan ya, kecuali lidah kita diserahkan kepada Tuhan. Terus yang terakhir adalah miliki lidah yang lembut. Nah, ini terakhirnya bagus ya, miliki lidah yang lembut ya. Amsal 15 ayat 4 San. Semoga tidak salah lagi San. Amsal 15 ayat 4 Susan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan ya, tetapi lidah curang melukai hati loh ya. Lidah lembut pohon kehidupan. Jadi kita kalau punya lidah yang lembut meskipun tegas ya, itu ada kehidupan ya. Oke, selesai San. Sebagai murid Tuhan kita harus memiliki lidah yang lembut dan bijaksana ya. Harus kata-kata yang lembut itu dapat apa, menyemangati kita gitu loh, menyenangkan hati yang galau terutama. Dan banyak orang akan diberkati. Banyak orang bertengkar sesungguhnya karena hal yang sepele kan. Namun masalah sepele tersebut menjadi besar karena dibarengi dengan kata-kata yang kasar dan menghakimi. Lu kan gue sudah bilang, nggak boleh itu. Dilarang. Mungkin dia sendiri tahu kalau nggak boleh dan dilarang. Tapi dengan kata-kata kita, dia tambah terjerumus, lalu dia mempertahankan diri dan kemudian terjadilah ngawur-ngawur gitu loh. Ya, terjadilah. Ya kita doakan dulu kalau seseorang sudah terlibat di dalam dosa yang mendasar, ya kita paling tidak kalau sangat-sangat mendasar sekali sampai melawan hukum gereja, ya kita serahkan pastor, pembimbing. Tapi kalau hanya kesalahan misalnya kita suka bolos, suka telat gabung Zoom, yaitu kita bisa pelan-pelan ingetin ya, lu kalau dapat berkat kesehatan kok enggak mau telat sih. Nah gitu, ini aja. Saya sering bilang gitu, kok kita terus minta sehat sih? Coba Tuhan telat beri kita kesehatan 1 bulan aja, 1 hari aja sudah sakit semua kita. Begitu kira-kira ya. Jadi saudara yang terkasih, sebagai penutup kitab Yakobus itu mengatakan setiap lidah itu kalau tidak dikuasai Allah layaknya seperti api yang dapat membakar hutan.
Ini tidak saya bagi, Anda baca sendiri. Karena itu harus diketahui, lidah kalau tidak dikuasai Tuhan, layaknya seperti api yang dapat membakar hutan, siapapun. Di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Ya, kalau kita punya lidah yang lembut, bukan berarti kita lemah loh. Di dalam kelembutan ada tersirat ketegasan yang disertai kebijaksanaan dalam Kristus. Karena Tuhan itu kasih, saudara. God is love. Sebagai murid Kristus yang penuh kasih, kita harus menggunakan lidah kita dengan baik sebagai alat untuk menyatakan kasih. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kesimpulannya, melayani seperti Yesus bab pertama, yang kedua nanti minggu depan ya. Kesimpulannya, melayani seperti Yesus, kalau benar kita akan melayani seperti Yesus, maka sewajarnya kita harus mau menjadi murid Kristus lebih dulu. Saya tidak akan terangkan dulu. Apa itu murid Kristus? Mau nggak? Kalau nggak mau, ya minggu depan nggak usah hadir. Ya, maka sewajarnya kita harus mau menjadi murid Kristus lebih dulu. Maka minimum kriteria yang harus dipenuhi adalah punya telinga seorang murid, punya lidah seorang murid. Itu kriteria paling mendasar. Nah, nanti penjelasannya yang lebih mendalam lagi, itu minggu depan atau 2 minggu lagi. Ya, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hanjaya untuk pengajaran-pengajarannya pada siang hari ini. Ada satu pertanyaan di chat, cuman sepertinya udah dijawab tadi. Bagaimana bisa mengerem lidah supaya bisa mempunyai lidah seorang murid? Ya, sudah kan. Memang tadi terlalu cepat, saya juga lihat tadi. Terlalu cepat tanyanya, padahal saya belum uraikan. Makanya, memang saya pasti uraikan sampai mendasar. Karena terus terang inilah kehidupan dari anggota-anggota kami pada awalnya. Ya, ketika lidah itu tidak bisa diatur, ada banyak gosip. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena Hanjaya. Di komunitas kami yang berjumlah 800-900 orang, hampir tidak ada yang membantah ketika firman Tuhan itu sudah diberitakan. Dan mereka mengerti betul-betul. Ya, dan ketika pun ada protes, mereka akan protes itu dengan memberikan dulu jalan keluarnya. Kalau ini kira-kira begini, kalau itu kira-kira begitu. Jadi menurut aturan dari komunitas itu bagaimana? Nah, gitu. Jadi ketika saya pun marah, ini saya ambil sisi negatif saya. Ketika pada satu meeting saya marah-marah, Anda tahu apa kata mereka? Maaf, Om tadi pagi sudah pujian penyembahan. Nah, saya malah disindir gitu, saudara. Ya, jadi saya habis itu, saya tidak berani, saudara. Jadi saya sekarang ini, apalagi mau meeting, saya pasti PP dulu, saudara. Istilah kita PP ya, pujian penyembahan. Kalau saya punya komunitas yang sama dengan kita di Perth, Australia, kita ngomong praise and worship, PW. Ya, praise and worship. Jadi harus begitu dulu. Karena nggak mungkin ya, kalau kita itu PP, apalagi kalau pengurus ya, mau menegur anggota itu hati-hati. Anggota itu, kalau belum murid, dia bilang begini, sudah untung gue datang. Sudah untung gue ikut. Waduh, sudah untung lagi. Mestinya yang untung kan Yesus, bukan dia yang untung gitu loh. Ya, kita ini sudah untung gue ikut. Gue ini sebenarnya males ikut firman Tuhan. Bosen gue. Nah, ya, jadi begitu. Jadi bagaimana lidahnya? Ya tadi sudah tahu ya. Bagaimana supaya kita tidak terkontaminasi dengan lidah-lidah yang negatif? Telinga dikuduskan. Tadi kalau terkontaminasi berarti berhubungan dengan telinga. Toh telinga Anda tidak punya filter firman Tuhan. Wah, saya paling banyak terima negatif, saudara. Terutama ketika HSM pertama kali diberdirikan tahun 97. 3 tahun pertama saya dibilang adalah komunitas jembatan untuk pindah ke denominasi lain.
Ya, karena kami pakai model karismatik. Tahun-tahun itu masih belum sama seperti sekarang, di mana karismatik sudah bisa diterima di mana-mana. Ya, tahun-tahun itu, katanya SM ini bukan Katolik. Nah, yang marah siapa? Uskup saya, uskup saya yang tanda tangan. Ya, dia ada imprimatur. Kita punya statuta. Bahkan orang-orang pembesar paroki menuduh kami ini bukan Katolik. Yang marah uskup saya, suruh sini orang-orang itu. Nanti saya kasih kuliah mereka. Nah, yang marah uskup saya malah. Ya, jadi itu kalau sudah dengar gitu, kita jangan marah. Orang kalau nggak ngerti kok. Jadi kalau kita banyak dengar firman Tuhan, seharusnya kita belajar dari Yesus, toh? Yesus itu dikatakan apa? Setan, Beelzebul, iblis. Bagaimana? Dia supaya mereduksi. Dia banyak dengar firman Tuhan. Bapaknya bilang apa? Kasihilah mereka, doakan mereka. Nah itu ya, kira-kira apalagi? Satu lagi Pak Hanjaya, bagaimana menghadapi lidah-lidah yang mayoritas bukan lidah-lidah murid Yesus, di mana mereka malah lebih bisa menekan kita? Itu saya kira nanti dijawab di bab yang kedua. Ini kan belum sampai di situ. Oke, baik. Karena itu saya kan tadi bilang, kalau minggu depan ada nanti diuraikan, apakah kita ini Katolik yang mengenal Yesus atau bukan? Ya, kita ini pengikut atau murid, itu nanti minggu depan. Nah, kalau dia pengikut, hilang-hilang sendiri kok. 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak, mendengarkan khotbah Yesus. Apakah mereka semua nanti jadi murid? Mereka datang apakah mau jadi murid? Mereka datang hanya untuk mendapatkan berkat. Cari berkat. Nah, kalau sudah begitu, ya kita berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan orang itu jadi murid Yesus? Doakan terus supaya jadi murid Yesus. Doakan terus. Makanya itu gunanya kita yang sudah diberkati jadi tanda petik hamba Tuhan, artinya murid Tuhan. Nah, kita harus lebih mature, dewasa. Kalau saya dimarahin sama cucu saya masih punya cucu yang 4 tahun. Dia suka marah-marahin saya karena saya tidak membelikan dia mainan. Apakah saya kemudian marah lagi? Kan tak bisa. Saya lebih dewasa. Jadi saya harus memberikan cucu saya itu pengertian. Apakah masalahnya? Para pengurus ini murid Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan menuduh dulu mereka yang tidak sepakat, belum tentu. Kalau murid Kristus pasti penanganannya berbeda. 2 minggu lagi jawabannya. Karena ada poin-poinnya. Nanti kalau diterusin jam 6 selesai. Waktu Surabaya, Anda 7 malam. Nah, nanti dimarahi sama suami-suami tercinta. Karena banyak yang tidak ada suaminya, hilang semua kemana ini. Ya. Begitu. Kalau kami tidak boleh, kalau sudah pasutri ya pasutri, 2 dijadikan 1. Wah, itu ada yang tanya, Pak boleh enggak? Om, manggil saya kan Om boleh enggak? Ini yang datang si Johan saja, suami saja. Nah, lain kali yang datang istrinya aja. Saya bilang, waktu kamu di altar janjinya sama Tuhan apa? Saya bilang, 2 kan jadi 1 toh. Nah kok kamu 2 jadi 2? Ulang lagi sana sakramen perkawinan. Saya cuma ngomong gitu aja. Saya enggak bilang boleh atau enggak boleh. Oh, gitu ya. Iya. Tapi males itu. Bojoku males bahasa Jawa dia. Nah, biasanya memang bapak-bapak kan males. Saya dulu pernah jadi bapak yang males, makanya saya tahu. Ya. Itu bapaknya males itu kalau suruh denger itu. Ya, lihat dia main video game terus ya. Lihat itu Om, kelihatan Om. Doakan kamu tulang rusuk kok tidak bisa doakan bojomu. Itu bukan tulang rusuk, kamu tuh tulang paha.
Saya bilang gitu. Ya, sudah. Ya. Jadi kami ini pengalaman bukan atas dasar pinter, tapi memang mengalami masalah dengan pasutri, dengan single. Nah sekarang kami membentuk youth dan kids. Waduh, masalah lagi. Anak kecil-kecil 6-7 tahun bagaimana mengarahkan, 12 tahun, 15 tahun, 16 yang sulit-sulit itu bagaimana mengarahkan. Ya begitulah kalau melayani yang memang nggak ada yang mudah karena ada kegelapan iblis yang menghalang-halangi. Tapi kalau kita mengerti ini, kita sendiri, saya tidak melihat orang lain dulu, bagaimana kita punya telinga yang kudus sebagai seorang murid, dan lidah yang lembut, lidah seorang murid yang benar-benar dapat mengarahkan, ya toh, lidah yang lembut, lidah yang dikuasai Tuhan, ya minta, nggak bisa 1, 2, 3, nggak bisa, tapi pelan-pelan yakin bisa, yakin. Paling ngomongan itu sudah berubah kalau banyak PP. Pastilah, pasti. Apalagi? Tidak ada yang di chat. Mungkin ada teman-teman ya, ada yang mau tanya. Pak Yosef, silakan. Ya, jadi saya bukan bertanya, tapi pertama-tama saya mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga kepada Pak Sanjaya ya, yang membawakan karismatik ini. Perkenalkan saya Pak Yosef, sekarang di Jakarta. Terus terang saya mengenal karismatik itu sekitar 15-20 tahun yang lalu. Tetapi saya baru mengikut karismatik itu di Jakarta sini tahun 2019 di PDK Fransiskus Assisi Taman Anggrek Jakarta ya. Tetapi setelah Covid tidak berlangsung lagi. Dan kemudian dengan peristiwa Covid ini malah kita komunikasi banyaknya melalui Zoom ya, melalui Zoom. Dan saya sering ikut PD karismatik yang dari Makassar, walaupun dari daerah, kadang-kadang sekali-sekali dari Surabaya dan Bandung. Pada hari ini terus terang saya mendapatkan peneguhan lagi, pengetahuan bahwa ternyata kita memang harus menggunakan telinga dan lidah untuk berhikmat. Oleh karena itu saya semakin dipulihkan, semakin diteguhkan bagaimana menjadi dalam tanda petik tadi yang dijelaskan menjadi murid Yesus. Jadi memang menjadi murid Yesus tidak gampang, tetapi bisa kalau kita memang mau memberikan diri. Nah itu yang mungkin banyak saya dapatkan dari penjelasan ini, peneguhan ini. Terima kasih, syukur kepada Tuhan, dan terima kasih kepada Pak Sanjaya. Semoga kedepannya kami juga bisa dapat bertumbuh dan berkembang dan bisa berbuah juga. Ya, bisa berbuah. Sekurang-kurangnya di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef untuk sharingnya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya langsung? Dede mau tanya apa, Dede? Nah, Dede kan rajin dengar firman Tuhan. Hati-hati loh, jangan cuma catat saja, harus dilakukan. Yeah. Ayo Dede. Kamu rajin ikut pendalaman Alkitab loh, hari Selasa loh. Kayaknya sudah nggak ada lagi kan? Sepertinya. Ya, untuk Pak Yosef, terima kasih. Nanti juga saya akan berdoa khusus untuk Anda. Nanti malam biasanya kalau saya doa-doa syafaat itu, saya akan berdoa semoga Anda benar-benar dikaruniai oleh Tuhan telinga dan lidah seorang murid. Ya. Cuma nama saya bukan Sanjaya. Sanjaya itu ada pewarta Surabaya nama Sanjaya ya. Saya S-nya hilang karena sudah tua, S-nya hilang. Hanjaya aja. Ya, Hanjaya. Karena orang Cina itu saya-nya Han. Tidak ada San ya. Han. Saya-nya. Ya enggak apa-apa, belum tahu. Enggak apa-apa. Mohon doa. Oke. Ya. Ada lagi yang tanya? Tim pujian itu loh, kalau menyanyi dengan hati, bukan saya menghakimi ya, itu Anda ini luar biasa loh. Karena kalau biasanya orang yang suka memuji kan tadi saya bilang, itu diberkati loh.
Luar biasa, ya. Tapi bukan menyanyi loh ya, tapi memuji Tuhan. Tim pujian. Nah, ya. Kalau bisa pertahankan tidak hanya pada acara-acara KKIAS, tapi sekali-sekali KKIAS mengadakan pujian bareng. Khusus 1 jam pujian saja. Penyembahan. Wah, itu bagus. Ya, pujian itu. Nah, tapi dengan apa? Dengan tema semoga suami-suami mendukung dan ikut. Nah, begitu. Jadi KKIAS tidak ibu-ibu. Nah, saya kan mau ngasih KKIAS, ada banyak yang tahu. Oh, PD-nya ibu-ibu itu om. Nah, anak-anak muda-muda di keuskupan ngawur aja, ada bapak yo, saya bilang gitu. Padahal ya bener ya, banyak ibunya, tapi kan bukan PD ibu-ibu gitu. Bapaknya nggak di sini Pak, bapaknya di Indonesia. Nah itu dia, bapaknya nggak ada. Jadi nanti makanya diadakan PD yang sama-sama bapak, gitu loh. Ya nggak apa-apa, memang ya kayak wanita bijak kan wanita semua, tapi sekali-sekali diadakan suatu pertemuan ya dengan para pasangan, namanya couples, ya gitu. Bukan berarti KKIAS salah, bukan. Sekali-sekali nanti ada kabarnya. Ya? Ada pertanyaan lagi satu. Ya. Supaya meminimais kontaminasi, apakah kita perlu pilih-pilih dalam berteman? Berteman, yes. Karena terutama berteman secara dunia ya. Saya ambil yang ekstrim aja. Kita berteman dengan penjahat, yang jelas dia pengguna sabu. Ya kita akan terkontaminasi dong, karena yang jahat lebih kuat daripada yang kudus kebanyakannya. Apalagi yang kudus ini tidak kuat imannya. Ya pasti. Jangankan kita, pendeta, romo pun bisa jatuh kalau ndak bisa memilah pergaulan. Banyak. Ya ceritanya nggak usah dibahas di sini, toh. Tapi apalagi kita yang benar-benar awam ini, yang masih banyak bergelut di duniawi, ya bisa. Karena itu penting juga untuk pertama kali memilah, ya memilah. Tapi kalau orang masalahnya kan begini, kalau orang itu datang di persekutuan doa, apa kita tolak, gitu loh? Apakah dia penjahat atau bukan, nggak bisa ditolak kan? Ya, apakah dia ini benar-benar orang baik, orang jelek, nggak bisa. Di HSM, waktu pendaftaran anggota baru, tidak ada. Ini asal-usulnya apa? Ini orang tuanya cerai atau tidak? Ini dia bapaknya punya istri 2 atau 3? Nggak ada cara begitu. Pokoknya masuk gitu aja. Nah, setelah masuk, baru kemudian didoakan. Satu hal, kalau Tuhan tidak berkenan, orang itu akan didepak sendiri dari komunitas kita. Ini pengalaman kita. Dulu ada troublemaker yang masuk di kami. Ya, bahkan ada yang mengajak kami keluar dari gereja Katolik, ada. Tapi kami berdoa, jangan kami yang ngusir orang itu, biarlah dia sendiri yang mundur. Dia mundur. Gitu ya. Kalau di persekutuan, tapi kalau di umum ya harus dipilah. Apalagi? Pak Jaya, saya tanya deh. Tadi kan ada kriteria mempunyai telinga dan mulut ya, dan kita lihat kan ini sangat berat ya syarat-syaratnya. Apakah kalau kita belum bisa memenuhi syarat-syarat ini, berarti kita tidak bisa melayani? Atau gimana Pak Hanjaya? Gini loh, itu nanti dibahas di minggu depan. Oke. Ya, makanya ini Susan tanyanya sudah over karena saya dipotong. Nah, selesai harus 2 sesi ya sudah. Kan ini sebenarnya rangkaian sesi yang lebih panjang lagi sebetulnya. Itu sesi 2-3 hari yang kalau tatap muka. Tapi ini kan main cepat jadi. Tapi nanti terjawab kok ya. 2 minggu lagi. Nah itu Susan ulangi lagi pertanyaan ini. Pasti enggak tanya sudah terjawab. Baik. Itu. Oke, saya rasa sudah cukup waktunya. Udah waktu ya. Ya. Mungkin tim ujian atau saya berdoa dulu untuk semua ya. Boleh. Saya akan berdoa untuk viewers yang ikut
siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami semua di tempat ini, ketika kami bukan secara kebetulan, kami bisa ikut virtual firman dari Persekutuan PD KKIAS. Kami benar-benar percaya bahwa kami sudah diberkati. Karena kami dengan seminar ini, kami mengerti aturan bagaimana seharusnya kami bersikap, mulai dari telinga sebagai seorang murid dan lidah seorang murid. Tetapi sering kami mengabaikan aturan. Dan sering tidak tahu aturan. Bukan tidak sopan, tapi bagaimana susunan aturan kita tidak tahu. Namun, kami benar-benar telah disemangati pada siang hari ini oleh kasih-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami yakin, pelan tapi pasti, kami akan berubah dan diubah oleh kuasa-Mu. Karena untuk mengerti kebenaran adalah menghidupi kebenaran itu sepanjang hidup. Dan menghidupi kebenaran sepanjang hidup adalah hidup yang sungguh-sungguh hidup. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada para viewers di sini kebenaran-Mu, supaya mereka bisa paling tidak mau mulai saat ini baca firman Tuhan, menyerap ayat demi ayat kata-kata yang mungkin masih belum mereka mengerti. Tapi oleh karena tuntunan dan terang Roh Kudus-Mu, kami pasti akan dibuat mengerti dan boleh melakukan kehendak-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh cinta dan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua viewers pada sore hari ini, agar supaya mereka mendapat kelimpahan berkat, sehingga mereka nantinya pasti jadi murid-murid Tuhan yang Engkau kasih. Semua doa dan harapan ini Bapa kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, yang bersama dengan Roh Kudus, hidup dan bertakhta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan sekarang dengan pengumuman. Saudari boleh share screen. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hanjaya yang sudah membawakan pengajaran pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesabarannya juga menjawab pertanyaan kita, untuk waktunya. Dan banyak sekali inspirasi yang kita dapat ya, bagaimana menjadi seorang murid, mempunyai telinga dan mulut seorang murid. Terima kasih banyak Pak Hanjaya. Untuk PD berikutnya, tanggal 18 Februari, 2 minggu lagi dari sekarang, bersama dengan Pak Hanjaya juga, kita akan melanjutkan yang sesi hari ini. Jadi bagi teman-teman, jangan lewatkan kesempatan ini, kita datang lagi 2 minggu lagi dari sekarang. Sekian pengumuman. Dan setelah ini akan ada doa penutup, akan dibantu dari tim pujian. Setelah doa penutup, mohon jangan live dulu, kita ada foto bersama. Oke. Silakan tim pujian. Baik, terima kasih untuk Pak Han sekali lagi atas waktunya, dan juga kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman semua yang hari ini hadir ya. Itu adalah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati sebelum kita menutup PD kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu atas sore hari ini Tuhan. Engkau berbicara melalui Pak Han kepada setiap kami. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman-Mu boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu tidak mudah untuk kami lakukan. Engkau telah menciptakan bagi setiap kami telinga dan juga lidah. Tetapi artinya
bahwa kami pun tetap harus menjagai telinga dan lidah kami. Bapa, berkati setiap kami yang hari ini mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Berkati agar firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berkati dan kuduskan telinga dan lidah kami Tuhan, agar dengan telinga dan lidah kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini ingin berdoa untuk Pak Han yang telah Engkau pakai secara luar biasa pada sore hari ini. Dan dengan kesetiaannya Tuhan, dia selalu memberitakan, membawakan kabar, warta sukacita daripada-Mu. Sekiranya Engkau selalu memberkati Pak Han dengan kesehatan yang baik, memberkati keluarganya, anak, cucunya, yang seluruh keluarga ini juga melayani Engkau. Berkati Tuhan agar apapun pelayanan yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Pakai terus mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan bagi kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan, terus sertai kami, bimbing kami dalam setiap langkah-langkah kami selanjutnya. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, jadikan kami mau mengikuti Engkau, mau berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.